riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang sangat masyhur, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya yang menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, kemudian salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka mengerjakannya, asimu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka terbebas atau terjaga dariku baik hartanya maupun darahnya, illa bihaqqil Islam. Tentu kita tidak ingin berspekulasi sendiri, tidak ingin berpendapat sendiri, tapi kita mengutip pendapat dari ulama-ulama kita. Pertama, pendapat-pendapat dari imam-imam mazhab. Ya. Bagaimana imam mazhab menanggapi kekafiran orang yang meninggalkan salat? Nah, ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya. Disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah ini bahwa Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i, artinya jumhur dari 4 imam mazhab, 3 berpendapat. Jadi perhatikan, dari 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, hanya Imam Ahmad yang menyelisihi. Hanya Imam Ahmad yang menyelisihi. Dari 3 imam ini, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Tentu yang dimaksudkan adalah kafir keluar dari agama Islam. Lalu seperti apa? Kata beliau, orang yang meninggalkan sholat hanya dihukumi fasik atau berdosa besar, dan disarankan untuk bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, maka barulah ia boleh untuk dibunuh sebagai had untuknya. Had min hududillah, hukumannya sebagaimana hadduz zina yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Hadduz zina apa? Fajliduhum mi'ata jalda, dicambuk berapa? 100 kali. Hadduz sariqah, hukuman untuk orang yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Maksudnya laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong kedua-duanya, dipotong tangan, bukan kedua tangannya dipotong ya. Laki-lakinya dipotong tangannya, perempuannya juga dipotong. Begitu pula haddu tarikis shalah. Jadi had, hukuman orang yang meninggalkan salat itu dihukumi fasik, lalu diminta untuk bertaubat. Kalau belum juga mau sholat, masih tetap meninggalkan sholat, maka dinasihati lagi, diminta untuk bertobat. Masih tidak mau, diminta untuk bertobat. Sudah 3 kali masih tidak mau, barulah dijatuhkan had. Ya, dalam pendapat yang disebutkan, barulah ia boleh dijatuhkan ganjaran, boleh untuk dibunuh. Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan sholat, khusus ya, terkhusus pendapat Imam Abu Hanifah. Ini tadi kita mengutip ketiga-tiganya. Lalu Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak dibunuh. Ya, jadi secara khusus, lebih khusus lagi, Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak boleh dibunuh. Akan tetapi cukup diungsikan dan ditahan. Diungsikan itu dijauhkan dari keramaian, diasingkan. Ya, ditempatkan di tempat yang tidak ada keluarganya, tidak ada kenalannya, jauh dari masyarakatnya, dan di situ dia ditahan hingga ia mau melaksanakan sholat, barulah ia boleh dilepaskan dari pengungsian. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah menafsirkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekufuran orang yang meninggalkan sholat. Tadi di awal saya sudah bacakan satu hadis, ya, kekufuran orang yang sholat, dan satu hadis tentang halalnya darah orang yang meninggalkan sholat. Lalu bagaimana ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, baik Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah melihat hadis-hadis yang seperti itu? Maka mereka menganggap kekufuran orang yang meninggalkan sholat sebagai penentangan terhadap hukum Allah, pengingkaran terhadap hukum
Allah. Jadi al-kufru, kekafiran bagi mereka bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Tetapi kafir maknanya di situ adalah ingkar. Bahwa dia mengingkari syariat Allah, bahkan menentang syariat Allah jika memang betul-betul tidak meyakini kewajiban salat, berarti dia sudah menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu mereka harus dijauhi. Itu kenapa tadi dalam mazhab dalam pendapat Imam Abu Hanifah mereka diungsikan. Mereka harus dijauhi karena mereka telah menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengampuni, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya dosa syirik. Jadi 2 kali ayat ini diulang dalam surah An-Nisa. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, dan meninggalkan sholat termasuk dosa selain daripada syirik. Nah, ini yang dipegang oleh pendapat Imam Abu Hanifah dalam memahami hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi. Jadi sekali lagi, bukan hadis itu tidak benar. Hadis yang kita bacakan adalah hadis-hadis sahih. Secara jelas menyebutkan tentang kekafiran orang yang meninggalkan sholat. Tetapi kafir di situ dimaknai dengan pengingkaran terhadap syariat Allah, bahkan penentangan terhadap hukum-hukum Allah. Ya, ini didasarkan kepada firman Allah bahwa dosa yang Allah tidak ampuni hanya syirik. Berarti orang yang meninggalkan sholat masih mungkin Allah ampuni jika Allah menghendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, begitu pula Allah mampu untuk mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Di samping itu ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, setiap nabi punya doa-doa mustajabah, doa-doa yang pasti Allah kabulkan, doa-doa pamungkas. Dan setiap nabi telah mempergunakan doanya tersebut. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabiullah Isa alaihi salam, itu sudah menggunakan doa-doa spesial yang Allah berikan kepada mereka. Kata Rasulullah, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati, dan aku, kata Rasulullah, menyimpan doaku. Nah, jadi ada doa khusus untuk Rasulullah, itu beliau tidak gunakan ketika hidup di dunia, tidak digunakan doa itu. Tetapi beliau simpan syafa'atan li ummati, untuk menjadi syafaat bagi umatnya nanti pada hari kiamat. Siapa yang mendapatkan syafaat itu? Nah, kata Rasulullah, fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang mendapatkan syafaatku insyaallah, kata Rasulullah, siapa dari umatku yang mati dan tidak syirik kepada Allah. Apakah meninggalkan sholat itu syirik? Bukan. Meninggalkan sholat tidak termasuk syirik. Maka kalau kita memahami hadis ini, berarti orang yang meninggalkan sholat sekalipun berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah jika Rasulullah menghendakinya. Jika Rasulullah menghendakinya. Tapi apakah mungkin orang yang meninggalkan syariat Allah dan Rasulnya akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Itu yang menjadi pertanyaan.
Memang betul dia masih berhak, tetapi apakah dia akan mendapatkannya? Nah, itu menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Yang ingin kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa hanya dosa syiriklah yang tidak diampuni, sehingga dosa yang lain masih mungkin diampuni, bahkan masih mungkin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara beberapa hujjah yang dikemukakan oleh ulama-ulama sahibul mazahib, diantara Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, untuk menghukumi bahwa tarikus salat, orang yang meninggalkan salat, tidak dihukumi kafir, tetapi fasik dan wajib untuk bertaubat, karena sungguh dia telah melakukan dosa besar. Jika tidak ingin meninggalkan kefasikannya itu, masih tetap terus-menerus meninggalkan sholat, baru dijatuhkan had, boleh untuk dibunuh. Kalau yang ditegakkan, yang dijalankan dalam negara tersebut adalah hukum Islam atau syariat Islam. Apakah boleh dilakukan di Indonesia? Tentu tidak boleh, karena hukum Indonesia tidak berdasarkan hukum Islam, tapi berdasarkan apa? Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam Undang-Undang Dasar tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dihukum mati. Bahkan orang koruptor saja tidak dihukum mati, apalagi meninggalkan sholat. Jadi tidak ada aturannya di dalam undang-undang, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Tapi kita wajib tahu, karena ini bagian dari agama kita. Ini adalah syariat kita. Ini ada perbincangan yang bagus, ya, disebutkan juga dalam kitab ini. Perbincangan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 3 imam bersepakat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berarti Imam Ahmad menyelisihi. Imam Ahmad tetap berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Apa? Kafir. Nah, tapi mari coba kita lihat. Di sini disebutkan oleh As-Subki, Imam As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah, salah satu kitab Imam Syafi'i, Tabaqatus Syafi'iyah. As-Subki menjelaskan di situ bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ini bukan untuk kita membicarakan kekurangan dari salah seorang dari mereka berdua, karena kedua-duanya adalah imam yang mu'tabar, ya, imam yang kedua-duanya diikuti pendapatnya oleh umat ini. Jadi As-Subki menceritakan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pernah berdebat lah, kalau bisa dikatakan, ya, berdebat tentang orang yang meninggalkan salat. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, ya, ingat Imam Ahmad salah satu murid dari Imam Syafi'i. Jadi wajar saja kalau mereka berbincang, ya. Seperti kalau saya nak berbincang dengan salah seorang dari kalian, atau mungkin sesama ustadz, sesama guru. Jadi Imam Syafi'i berkata, wahai Ahmad, kamu berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Bayangkan, ya, indahnya perselisihan ulama dahulu. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat orang meninggalkan sholat itu fasik, sementara Imam Ahmad berpendapat orang meninggalkan sholat itu kafir. Padahal Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Jadi tidak selamanya murid saja masih mungkin menyelisihi gurunya, apalagi kalau memang bukan gurunya, apalagi sesama ulama, sesama ustadz. Murid saja masih mungkin menyelisihi pendapat gurunya. Inilah indahnya syariat kita, ya. Jadi tidak dibatasi, tidak ada pembatasan bahwa murid harus mengikuti mazhab gurunya, tidak ada seperti itu. Jadi lihat apa kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, kamu berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Lalu Imam Ahmad menjawab, iya, karena itu memang pendapat Imam Ahmad. Lalu kata Imam Syafi'i, perhatikan, ya, kata Imam Syafi'i,
jika ia kafir, bagaimana dia bisa masuk Islam? Paham ya? Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Imam Syafi'i berkata kalau dia kafir, bagaimana caranya dia masuk Islam? Kata Imam Ahmad, kalau dia mau masuk Islam, maka nyatakan kembali syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kata Imam Syafi'i, orang tersebut sudah mengatakan itu. Ini orang yang meninggalkan sholat, dia masih bersyahadat, ya kan? Orang yang meninggalkan sholat ini, atau taruhlah ketika dia diminta untuk bersyahadat, kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan orang tersebut sudah mengatakan itu. Lalu Imam Ahmad mengatakan kalau begitu berarti dia sudah masuk Islam. Nah, kalau dia sudah bersyahadat berarti dia sudah masuk Islam. Imam Syafi'i lalu berkata, bagaimana? Lalu kata Imam Ahmad, kalau begitu dia harus melaksanakan sholat. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, berarti dia harus melaksanakan sholat. Apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana dia mau sholat padahal sholatnya itu tidak sah? Kamu kan menghukumi dia kafir. Paham? Ya, kita ulangi dari awal supaya betul-betul dipahami. Jadi Imam Syafi'i menanyakan kepada Imam Ahmad, kamu mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir? Imam Ahmad menjawab iya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana caranya dia kalau mau masuk Islam? Kata Imam Ahmad, suruh mengucapkan syahadat. Imam Syafi'i mengatakan dia sudah mengatakannya, dia masih tetap bersyahadat, dia tidak meninggalkan syahadatnya, dia hanya meninggalkan sholat, dia tetap bersyahadat. Lalu kata Imam Ahmad, kalau begitu suruh dia sholat untuk menyatakan keislamannya, suruh dia sholat. Kata Imam Syafi'i, bagaimana dia mau sholat sementara sholatnya tidak sah karena kamu hukumi dia kafir, sementara sholatnya orang kafir tidak sah. Orang Kristen kalau sholat apakah sholatnya diperhitungkan? Orang Yahudi kalau sholat apakah dapat pahala? Tidak. Bukan hanya sholat, ibadah-ibadah yang lain. Ya. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Artinya yang diperhitungkan amal solehnya baik laki-laki maupun perempuan hanyalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diperhitungkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana dia mau sholat sementara kamu hukumi sholatnya tidak sah karena kamu katakan dia kafir. Maka terdiamlah Imam Ahmad. Terdiamlah Imam Ahmad. Ya, tentu dari sini kita sudah bisa sedikit mengambil kesimpulan dari perdebatan kedua imam ini antara guru dan muridnya. Ada juga pendapat yang lain. Pendapat Imam Asy-Syaukani tetap sama dengan pendapat yang pertama, mengikuti pendapat Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir sesuai dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Jadi kalau Imam Asy-Syaukani mengambil makna sharih, ya makna secara jelas yang disebutkan dari hadis-hadis yang tadi. Nah, ini beberapa penjelasan tentang orang yang meninggalkan sholat. Adapun kita keluar dari perbedaan ulama, perbedaan mazhab, maka kita mengikuti pendapat jumhur, di mana di situ ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu fasik atau berdosa besar, dan pendapat inilah yang kita pegang. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kami sah 25 ya. Oke, 5 menit lagi ya. Kita tambah 5 menit.
tentang orang yang wajib melaksanakan sholat. Ya, siapa saja yang diwajibkan untuk sholat. Apakah anak kecil wajib sholat? Nah ini ya, ini yang ingin kita sebutkan. Siapa saja yang diwajibkan untuk sholat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rufi'al qalamu an thalathah. Jadi qalam atau penulisan amal itu diangkat dari 3 perkara. Ya. Artinya ada 3 golongan yang amalannya tidak ditulis, baik amal baiknya maupun buruknya. Rufi'al qalamu an thalathah. Siapa saja? Anin naim hatta yastayqiz. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia terbangun. Ini tidak dicatat amalnya. Artinya ada orang yang tertidur umpamanya dari zuhur sampai maghrib, dan memang tidak terbangun, tidak ada yang bangunkan, maka dia terlepas. Ya, sudah melewatkan sholat zuhur dan sholat asar, orang ini terlepas dari catatan amal buruk. Tetapi ketika bangun, nanti akan ada penjelasan, maka dia harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Jadi yang pertama, anin naimi hatta yastayqiz. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil ya, sampai dia balik. Ya, anak kecil sampai usia balik. Ya. Baliknya laki-laki yaitu setelah dia mimpi basah. Ya, secara kasarnya setelah keluar maninya ya. Air maninya lewat mimpi basah. Adapun baliknya seorang wanita itu ketika dia telah haid. Jadi baliknya seorang wanita ketika dia telah haid. Jadi bukan dibatasi umur. Tidak mesti umur 15 tahun. Beda-beda ya. Setiap kultur biasanya berbeda waktu baliknya. Ya, di daerah yang tropis berbeda biasanya. Di daerah yang dingin juga berbeda. Jadi bukan umur yang membatasi, tetapi al-ihtilam. Ya, telah masuknya masa balik. Jadi yang kedua, wa anis sabiyi hatta yahtalim. Nah, anak kecil sampai dia usia balik. Yang ketiga, wa anil majnun hatta ya'qil. Orang gila sampai dia sadar, sampai dia kembali pulih dari kegilaannya. Jadi kalau mau bebas dari kewajiban sholat, silahkan gila. Mau gila. Tapi ingat, orang yang gila bukan hanya keburukannya yang terlepas, tetapi juga tidak dicatat kebaikannya. Tidak dicatat kebaikannya. Ya. Nah, artinya berarti kalau yang 3 ini yang terlarang, selain daripada itu, itulah yang diwajibkan untuk sholat. Ya. Nah, nanti akan kita sebutkan lagi lebih terperinci ya, berkenaan siapa-siapa saja yang diwajibkan untuk sholat. Yaitu yang pertama orang Islam, pastinya ya, orang Islam. Yang kedua, orang yang sudah balik, usia balik ya, baik lelaki maupun wanita. Dan yang ketiga adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Yang pertama orang Islam, non muslim tidak wajib sholat. Kalau dia sholat sekalipun tidak bermakna apa. Yang kedua ya, orang yang sudah balik. Ya, adapun yang belum balik itu bentuknya masih pembiak. Tapi ada hadis Rasulullah menyebutkan muru auladakum bis shalah. Ya, perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia sudah berumur berapa?
7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah dia kalau sudah berumur 10 tahun. Nah, ini bentuk pembiasaan, penegasan ya. Karena kebanyakan kebiasaan kita di Indonesia ini umur 10 tahun itu belum umur balik. Tapi Rasulullah perintahkan untuk dipukul. Tentu pukulan di sini bukan pukulan untuk menyakiti, tetapi pukulan untuk mengajari, untuk menegaskan ya, bahwa dia sudah harus untuk membiasakan sholat, supaya ketika masuk umur baliknya tidak lagi susah untuk mengerjakan sholat. Ini diantara bentuk ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira kita cukupkan dulu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini kembali menambah, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah ilmu seseorang, harus semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang bertambah ilmunya tidak bertambah takwanya, maka itu adalah musibah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.